tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama sekali kita katakan nilai ku punya. Layak ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita mendengar sekali lagi apa luar biasanya Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Hanya satu yang kita miliki sebagai umat, hati sebagai hamba. Mari saudara-saudara semua, kita kembali kepada kasih mula-mula. Betapa di saat pertama kita mengenal Tuhan, kita penuh dengan kasih dan murah. Kita sediakan sekali lagi hati kita sebagai hamba. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Lama-lama ya sih. Oh haleluya. Lama-lama ya sih. Oh haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke atas. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke atas. Kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita penuhi ruangan ini dengan atmosfer Roh Kudus. Yes Jesus. Lama-lama ya sih.
Thank you Jesus, thank you Jesus. Hati kami bersorak-sorai dan penuh dengan syukur ya Bapak pada pagi hari ini ya Bapak. Jangan putus ya Bapak, kasih-Mu atas kami ya Bapak. Kami mau meninggikan nama-Mu sekali lagi. Semua yang saya bersama-sama dengan saya katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Semuanya berikan tepuk tangan yang meriah. Kita mau puji Tuhan sama-sama dengan lebih lagi dengan segenap kekuatan yang ada. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Bapak, mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada satu hal yang mustahil buat orang yang percaya akan firman-Mu. Kekuatan yang daripada-Mu itu memampukan kami, dan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami.
Kami bersatu hati, kami berdoa untuk negara kami ini, Indonesia Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kau telah memberkati negara kami Indonesia ini dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kau berkati sumber daya alam di Indonesia ini. Kau berkati keamanannya Tuhan. Kau lindungi keamanan di Indonesia ini. Mari Tuhan, Kau jamah Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta wakilnya, para menteri di kabinetnya. Kau jamah mereka satu persatu Tuhan. Kau jamah Panglima TNI, Kapolri, bahkan sampai pada gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kau jamah mereka satu persatu Tuhan. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan untuk memimpin negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi negara ini. Penuaian besar terjadi di negara Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau. Karena Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada bagi kami. Engkau Allah yang lebih daripada cukup. Engkau Allah yang selalu menambahkan. Engkau Allah kami yang memenuhi segala keperluan, kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami serahkan segala kekhawatiran kami Tuhan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu sungguh Engkau yang memelihara kami dan pemeliharaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami. Kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu mereka semua telah sembuh. Engkau yang memikul segala kelemahannya, Engkau menanggung segala penyakitnya oleh bilur-bilur-Mu. Mereka semua telah sembuh. Kami yang berbeban berat, kami yang susah dalam kedukaan, kami percaya Tuhan, Engkau memberi kami jalan keluar. Engkau memberikan kami kelegaan, karena kami percaya Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan buntu. Kami percaya itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak David Arhab Tuhan. Oh Tuhan, Kau berikan hikmat yang daripada-Mu, Kau tambah-tambahkan Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan. Kau kuatkan dia, Kau topang dia. Berikan kekuatan. Roh Kudus kuasai jiwa tubuhnya, kerja kuat. Lebih kuat lagi dari Rabater. Untuk menggembalakan jemaat di gereja Terawastu ini. Kau berkati penolongnya, yaitu istrinya, Ibu Maria, dan kedua anaknya, Niel dan Briel Tuhan. Kau berkati mereka. Kau jamah mereka satu persatu. Kau urapi mereka pribadi demi pribadi. Dan kiranya Kau berkati mereka berkelimpahan. Dengan tidak kurang suatu apapun. Kau hindari mereka dari segala malapetaka, dari segala sakit penyakit. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan di atas tangan kita. Bapa, Kau berkati persembahan ini, Kau kuduskan persembahan ini, Kau laikkan persembahan ini ya Bapak, agar berkenan bagi hadirat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kau juga melihat tangan-tangan memberikan persembahan ini. Mari Bapak kiranya Kau berkat tangan memberikan persembahan ini, Kau balaskan berlipat kali ganda. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan akan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk diakonia dan yang kedua untuk pembangunan gereja. Untuk Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahannya secara transfer, dapat mentransferkan melalui rekening gereja atau juga dapat melalui QR code yang ada di pintu depan, begitu ya. Dan kembali kami tidak lupa mengingatkan untuk setiap persembahan yang diberikan secara melalui transfer dapat mengikuti prosedur yang telah ditampilkan di layar, begitu ya. Jadi kalau entah untuk perpuluhan, persembahan dan lain sebagainya, mohon dilebihi nominalnya mulai dari 1, 2, 3 sampai 6 begitu ya di belakangnya ya, untuk mempermudah bendahara memilah-milah mana yang persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya. Hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala disertai dengan perjamuan kudus. Dan juga tidak lupa kembali mengingatkan untuk bagi Bapak dan Ibu Saudara yang rindu untuk ikut beribadah bersama di gereja, bisa mendaftarkan dirinya melalui link yang telah disediakan. Dan jika masih membutuhkan bantuan bisa langsung menghubungi tim multimedia.
Dan juga kami mengundang sama-sama untuk semua jemaat gereja begitu ya, untuk kita bisa terus tertanam di gereja kita, dengan salah satunya ikut serta dalam ibadah doa malam secara online gitu ya, yang diadakan biasanya pukul 9. Pengumumannya ada di depan di screen gitu ya, melalui Zoom, dan setiap hari juga selalu kami sounding berulang-ulang di info Narwastu di grup chat WA seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman di pagi hari ini. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan di depan yang sejahtera dan penuh harapan. Sekali lagi kita akan Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, yang penuh harapan. sama-sama katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, yang penuh harapan. mari semua yang saya undang untuk bisa bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita. Kan nyata bagiku. Saya undang Bapak Gembala untuk bisa maju ke depan. Yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembahmu, Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. sekali lagi Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. inilah pernyataan hati setiap kami bahwa kami harus tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan kami harus tetap bersyukur Tuhan. Tanda kami percaya kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, pada siang hari ini kami yang sehat, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami yang sakit sekalipun kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah tinggalkan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Engkau sanggup menepatinya. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini
selain Engkau Allah Tuhan dan Raja kami. Namanya Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada siang hari ini, urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu. Biar apa yang Tuhan taruh dalam hatiku bisa aku sampaikan dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar Bapak Ibu, saya kelupaan ini. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Baik-baik? Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mengikuti doa malam setiap malam jam 9 sampai setengah 10, waktu yang singkat loh, 30 menit. Padahal Yesus berkata kepada murid-muridnya apa? Tidak engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku berapa jam? 1 jam saja. Nah ini setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Hanya 30 menit. Ayo kita semangat ya. Kemarin kita belajar tentang kemahakuasaan Allah. Allah itulah sebabnya disebut Allah El Shaddai. Kemahakuasaan Allah. Yang menyampaikan renungan berganti-gantian. Saya senang sekali kalau melihat Bapak Ibu Saudara sekalipun jemaat itu maju. Bukan hanya maju rajin ibadah, enggak. Tapi maju di dalam apa? Pengenalan akan firman. Karena pengenalan kita akan firman Tuhan itu menentukan kualitas hidup kita. Yang setuju katakan amin? Kalau kualitas Anda mau baik, karaktermu mau baik, maka pengenalanmu akan Tuhan melalui firman-Nya itu juga harus baik, saudaraku. Ya, nah minggu depan sudah mulai ganti tema lagi. Nah saya berharap ayo jemaat Narwasti Mujizat kita semangat. Walaupun ini masa-masa sukar pandemi ya, jangan fokus kita kepada masa pandemi terus saja. Coba kita beralih fokus kepada firman Tuhan. Supaya kita punya cara pikir yang berbeda. Sehingga kehidupan kita pun akan Tuhan pimpin kita. Seminggu kemarin kita bicara tentang Kejadian pasal 17. Hari ini juga saya mau bahas tentang Kejadian pasal 17 ayat pertama sampai kedua. Ya, kemarin Pak Noverius yang terakhir, sebelumnya Bu Sipora, saya dengar wah mereka ngupas-ngupasnya bagus-bagus, saling melengkapi. Saya senang melihat Bu Sipora menyampaikan renungan firman Tuhan. Wah, ya. Ayo kita sama-sama maju. Jangan tunggu nanti kalau sudah pendeta baru. Walalah. Ya. Janganlah. Siapapun kita. Ayo sama-sama kita maju. Ya. Kejadian pasal 17 ayat pertama sampai kedua dikatakan begini. Ketika Abraham berumur 99 tahun maka Tuhan apa? Menampakkan diri kepada Abraham. Kok rasanya terlambat 99 tahun baru Tuhan menampakkan diri kepada Abraham? Pertanyaan pertama itu. Saudara simpan dulu dalam hati. Dan firman-Nya kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Perhatikan, kata akulah Allah yang maha kuasa. Ini dikatakan akulah Allah El Shaddai. Kalimat El Shaddai, Allah maha kuasa, muncul pada Kejadian pasal 17 ayat pertama. Ini pertama kali muncul kata El Shaddai. Ya. Lalu aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Jadi ini janji Allah. Apakah Tuhan pernah berjanji sebelum pasal 17? Nah, ini pertanyaan penting. Aduh, dingin ya. Sini saya dingin. Padahal pakai jas ya, dingin aku. Jadi pendeta yang khotbah di sini itu kuat. Ya. Saya lama-lama enggak kuat. Coba kalau kita mundur pasal yang ke-12. Ternyata Tuhan itu sudah janji sama Abraham. Janji engkau akan punya keturunan, engkau akan diberkati Tuhan. Kejadian pasal 12, Ariel. Ayat pertama sampai ke-4, kalau ke-5 enggak salah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya mau bicara latar belakang dulu, sebelum pasal 17. Itu ternyata pasal 12 Tuhan sudah berjanji sama Abraham. Di usia berapa?
75 tahun. Bahwa kamu harus keluar dari sanak saudaramu. Berarti harus berpisah dari saudara-saudaranya. Siapa kira-kira saudaranya Abraham itu? Masih ingat? Siapa? Budi? Larry? Saudaranya Abraham itu siapa? Nahor sama? Siapa? Bukan Harun. Hanan ya? Hanan siapa? Nah, siapa? Nahor, Abraham, dan Haran. Ya, sampai mau guyon sama saudara sampai lupa. Haran meninggalkan anak namanya Lot. Jadi Lot itu keponakannya Abraham, gitu kan ceritanya. Jadi Abraham itu harus meninggalkan sanak saudaranya, itu termasuk Nahor. Semua saudara sanak saudaranya semua. Berarti Abraham ini harus nurut kepada Tuhan. Saya mau cerita lebih dulu, saudara tangkap yang di rumah pun jangan terus cuci tangan ke belakang ya, jalan-jalan, jangan jalan-jalan dulu. Tangkap hanya 30 menit, saya usahakan untuk selesai. Supaya saudara ngerti ceritanya, saudara punya cara pandang yang berbeda dan benar di hadapan Tuhan. Jadi Abraham ini luar biasa. Disuruh Tuhan keluar dari rumah, pergi dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti Abraham tidak terima warisan. Betul ya? Tidak dapat warisan dari bapaknya. Suruh tinggalkan semua. Maka apa yang terjadi pada ayat yang kedua? Nah, saya mau bahas dulu. Perjalanan mereka sudah sangat jauh, saudaraku. Pada Kejadian pasal 12 ayat pertama, perjalanan mereka itu saya katakan sangat jauh karena apa? Mereka sebelum sampai ke Haran, mereka ada di mana? Ur Kasdim. Makanya saya tunjukkan petanya. Coba Ariel. Saya tunjukkan petanya ini. Wah, kelihatan enggak saudaraku ya? Bureng ya? Iya, maafkan ini kalau bureng. Jadi, ini kalau saudara lihat, ini Ur Kasdim itu di sini. Ur Kasdim sampai ke Haran, itu sini. Jalannya 1100 km. Ini perjalanannya jauh. Kalau Haran itu sekarang negara apa? Turki. Mesopotamia itu negara apa? Irak. Jaraknya Mesopotamia ini sampai ke Haran, itu jaraknya 742,2 km. Kalau naik mobil 9 jam 13 menit. Kok tahu? Ya tahu, soalnya sekarang zaman modern. Saudara bisa buka di Google. Coba jaraknya Mesopotamia ke Haran, nanti muncul. Kalau naik mobil 9 jam 13 menit. Betapa jauhnya Abraham itu harus jalan dari Ur Kasdim sudah umur 75 tahun. Disuruh kemana? Kanaan. Dari sini muter ke Kanaan, ini Kanaan. Jauhnya 1650 kilo. 75 tahun Abraham terima janji, kamu akan terima berkat, tapi menghadapi Sidon, ini Syria, ini semua di Damsyik, Kedar, ini harus perang-perang dulu loh Abraham. Harus mengalami peperangan, perjuangan yang luar biasa. Saudara bisa tangkap, untuk terima janji Tuhan ternyata ada proses. Dari 75 tahun, ayat 17 tadi pasal 17, 99 tahun Tuhan datang menjumpai Abraham. Saudara perlu tahu, kenapa sampai Tuhan datang kepada Abraham? Karena Abraham pada kondisi titik nol sudah. Rasanya sudah gak punya iman. 99 tahun dikurangi 75 tahun, berarti berapa tahun? 24 tahun Abraham mengalami kekosongan. Karena apa? Tuh dari 75 tahun Tuhan janji aku akan punya keturunan, tapi mana buktinya? Sampai sekarang aku belum punya keturunan. Padahal Abraham itu luar biasa. Setiap dia pindah ke kota, Alkitab mencatat dia selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Lihat, mezbah bagi Tuhan dia tetap bangun. Dia tetap taat, luar biasa. Sebab itu janji Tuhan ayat yang kedua kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
75 tahun sampai 99 tahun. Ya Tuhan, 24 tahun. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan, saya mau tanya, berapa banyak yang saudara percaya bahwa saudara juga termasuk salah satu anak-anak dari turunan Abraham? Iman Bapak orang beriman, orang percaya, betul enggak ya? Jadi berkat Abraham ini ada juga dalam hidup kita. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Enggak main-main. Tapi ayat yang ke-17 tadi, pasal 17 ayat pertama sampai kedua, dikatakan akulah Allah yang maha kuasa. Syaratnya apa? Hiduplah dengan tidak bercela. Saudara mesti tahu, kalau hidupmu bercela terus, maka engkau akan tinggal di dalam kutuk dosa. Maka itu apa yang kau tabur, engkau tuai. Kalau yang kau tabur jelek-jelek, engkau menuai yang jelek. Karena itu hukum dan ketetapan Tuhan. Sekalipun Abraham itu sudah jatuh di dalam kesalahan, karena 75 tahun menunggu sampai 24 tahun, 99 tahun baru Tuhan datang. Sebelum 99 tahun, umur 86 tahun, tahu apa yang terjadi? Umur 86 tahun, Sarai sudah memberi Hagar budaknya kepada Abraham. Betul ya? Maka lahirlah Ismail. Dari kesalahan Abraham, Ismail lahir sampai hari ini akibatnya. Turunannya Ismail sama Ishak. Bisa rukun? Lihat. Di mana ada kesalahan? Ada harga yang mahal loh. Untuk memperbaiki semua. Tapi yang luar biasa ketika engkau melekat sama Tuhan. Kasih karunia Tuhan tetap ada menyertai engkau. Nah ini loh dahsyatnya Tuhan itu. Ya, ayat yang keempat dikatakan begini. Kejadian 12 ayat yang keempat. Bisa ditayangkan? Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur berapa? 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sudah dari Ur Kasdim sampai ke Haran itu 1100 km. Berjalan sudah enak-enak di situ, suruh pergi lagi. Sampai di sana, sampai di Haran, itu semua seluruh harta kekayaannya dia, warisannya dia harus ditinggalkan. Gak main-main loh. Pada ayat yang kelima, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi sampai di Haran Yesus. Harganya itu mahal. Ya. Makanya dikatakan kalau engkau cinta bapakmu lebih dari aku, ya cinta ibumu lebih dari aku, anak-anakmu lebih dari aku. Enggak bisa loh. Jadi kita ini harus apa? Mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Wah, enggak main-main. Tapi kalau hari ini kita punya motivasi yang berbeda, kasih karunia Tuhan sajalah yang membuat Anda dan saya tetap berharga di mata Tuhan. Betul ya? Saudaraku, kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2, Kejadian pasal 12 ayat yang keempat, saudara baca pasal 13, 14, 15, 16, saudara bisa tahu. 10 tahun Abraham itu sudah di Kanaan. Makanya 24 tahun mengalami kekosongan. Sampai akhirnya Hagar sudah mulai menghina Sarai. Karena Sarai mandul, tidak punya keturunan. Disitulah Sarai sama Abraham sudah mulai marah gitu kan. Memang aku salah, tapi biarlah kita yang bertanggung jawab. Akhirnya Tuhan datang dan Abraham bilang gini, aku sudah umur 99. Ini warisanku semua akan untuk ini. Untuk bujangku. Tidak bisa untuk anakku, tapi Tuhan berkata apa? Tidak, ini untuk anak-anakmu.
Saat-saat nol sudah tidak punya iman, Tuhan tetap datang. Dan Tuhan berkata, akulah Allah yang maha kuasa. Akulah Allah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Saudara, kita tahu akhirnya. Janji Tuhan terjadi enggak? Terjadi. Tapi saudara perlu tahu, jangan cuman akhirnya. Prosesnya. Ngeri enggak saya? 75 tahun ngalami terima janji. 25 tahun kemudian baru Ishak lahir. Ismail lahir, ketika Ishak lahir, Ismail usia berapa? 13 tahun. Kenapa, Mas? 13 tahun ya kan? Ismail 13, 14 tahun lah sambil jalannya. Jadi selisihnya begitu jauh. Kalau kita bisa masuk dalam perenungan, saudaraku, bayangkan kalau jaraknya sekian jauh, berarti kalau Ismail sama Ishak lebih tua Ismail jauh kan? Betapa ruwetnya loh rumah tangganya Abraham. Tapi karena kasih karunia dan Abraham juga mau hidup taat di hadapan Tuhan. Yang ruwet pun diubah Tuhan jadi baik dan sangat baik. Saudara dengar baik ya. Sekalipun ini masa sukar, masa pandemi. Kalau saudara sungguh-sungguh hidupmu sama Tuhan. Engkau tidak fokus pada masa-masa pandemi seperti ini. Engkau hanya fokus kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup kok merubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau dia berjanji, darahku ini untuk menebus manusia dari dosa. Jadi bukan menebus dosa-dosa manusia. Karena yang berharga itu manusia, bukan dosanya. Ya, jadi yang ditebus adalah manusia dari dosa-dosanya. Jadi saudara percaya ketika engkau minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan ampuni. Karena Tuhan berjanji, dia mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, kotor seperti kain kesumbah, ya kan? Akan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Disucikan sama Tuhan, diampuni sama Tuhan. Ayo hargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau dia berjanji, oleh bilur-bilurku sakitmu menjadi sembuh. Ayo percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan aku yang sakit. Nah itu, kalau dia berjanji, serahkanlah segala kekhawatiranmu karena aku yang memelihara kamu. Itu firman Tuhan yang pasti terjadi. Jangan terus hidup di dalam kekhawatiran. Jangan terus hidup di dalam apa? Kesusahan. Serahkan semuanya. Dalam bahasa aslinya epiripto. Lemparkan itu semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara paham ya? Epiripto itu melemparkan segala sesuatu yang dilempar. Tidak ada harapan atau keinginan untuk kembali lagi. Beda kalau saudara melempar sandalmu misalkan di laut. Saudara di pinggir laut ya. Lalu saudara lempar sandal. Dilempar. Saudara kan berharap sandal itu kembali. Kembali enggak itu kira-kira? Kembali, gelombang-gelombang itu akan membawa kembali sandal itu. Tapi dilempar lagi, balik lagi ya. Tapi di hadapan Tuhan ketika kau melemparkan kekhawatiranmu, itu seperti epiripto itu lempar, jangan berharap untuk kembali lagi. Jangan berharap untuk datang lagi. Jadi kalau saudara sudah lepaskan itu semua, jangan dipikir lagi. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, walaupun umur 99 tahun Abraham, janji Tuhan ya dan amin. Sebab itu ayat 17, pasal 17 kalau saudara baca ayat-ayat di bawahnya. Nama Abram diganti sama Tuhan, diubah menjadi Abraham. Namamu Sarai diganti menjadi Sarah. Ingat, kalau kita ini sudah tinggal di dalam Tuhan, Tuhan itu sanggup merubah hidup kita. Mungkin nama kita jelek bisa diubah jadi baik. Amin.
Jangan tinggal, jangan hidup di dalam manusia lama. Dari awal penciptaan dalam Kejadian pasal pertama, saya akan langsung loncat aja. Ayat yang ke-11. Di sana membuktikan bahwa kemahakuasaan Allah. Ketika Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Itu kelihatan kemahakuasaan Allah. Saya ingat sekali waktu saya masih kecil dulu. Paling seneng hamba Tuhan itu nyanyi lagu ini dulu. Dan itu memang membuat saya itu berpikir, oh iya ya, alam semesta dan segala isinya ini milik Tuhan. Dia yang menciptakan semuanya. Kalau Tuhan ciptakan semuanya untuk saudara dan saya umat manusia, mosok Tuhan tidak bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Amin. Ya kan? Allah kuasa melakukan, ingat lagu ini kan? Segala perkara, tetap percaya. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Ternyata di OHP, di multimedia kita ada lagu ini. Saya pikir nggak ada, saudara. Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Perhatikan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan begini, saya langsung loncat. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi Tuhan itu berfirman kepada tanah, bukan kepada pohon, bukan kepada tumbuh-tumbuhan, tapi tanah. Tumbuhkanlah tunas, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, buah-buahan yang berbiji. Jadi Tuhan sudah menciptakan habitatnya, tanah. Lalu ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Tuhan cuma berfirman sama air. Hendaklah air apa? Dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Allah Maha Kuasa. Ketika Tuhan berfirman kepada air, dalam air tiba-tiba muncul ikan-ikan. Muncul makhluk-makhluk hidup. Itu loh kemahakuasaan Tuhan kita. Ingat, pohon tanpa tanah mati. Tanah tanpa pohon, dia tetap tanah. Tidak akan pernah berubah. Air tanpa ikan, dia tetap air. Tapi ikan tanpa air, mati. Bagaimana dengan manusia? Tuhan katakan dalam ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kata di sini supaya mereka berkuasa, bukan supaya mereka maha kuasa. Perhatikan, kata kuasa di sini memakai kata rada. Artinya apa? Supaya mereka punya otoritas dari Tuhan untuk memerintah, untuk mengelola, menguasai. Saudara bisa tangkap ya? Tuhan tetap Tuhan. Dia Allah tetap Allah. Walaupun manusia tidak menyembah dia, dia tetap Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan pasti mati. Tapi Pak, buktinya itu masih hidup itu. Iya, tubuhnya hidup, tapi manusia rohnya mati. Kalau manusia roh mati, maka saya katakan dia seperti makhluk hidup, seperti zombie. Saya kalau ngomong seperti setan gak enak. Tapi kalau zombie saudara bisa nangkep ya. Zombie hidup. Ada filmnya itu, kalau saudara bingung buka YouTube, cari zombie, nanti keluar itu.
Manusia kan seperti itu. Makanya ada kata manusia itu diciptakan sama Tuhan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Supaya mereka rada berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi yang ada. Atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Artinya apa? Kalau manusia itu mengelola tanah, tanah itu akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan, menghasilkan berkat dalam hidupnya. Paham ya saudaraku ya? Kalau manusia itu mengelola air, air itu akan menghasilkan kehidupan bagi dirinya. Punya kuasa, rada. Makanya Anda dan saya selama hidup di muka bumi, janji Tuhan pasti bergenapi. Kejadian 6 ayat yang ke-9, selama langit dan bumi ini masih ada, ya kan? Langit dan bumi ini masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Loh, bukan ya? Kejadian berapa itu ya? 8 mungkin, ayat 11. Selama bumi ini masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Tidak akan pernah berhenti musim hujan dan musim panas. Tolong dibantu Ariel. Jadi selama saudara dan saya masih di bumi, saudara itu punya kuasa. Engkau kerja di tanah ini, pasti menghasilkan buah. Kejadian 8 ayat 22. Lihat. Ya. Jadi saudara lakukan bagianmu, Tuhan akan mengerjakan janjinya. Bisa nangkap saudara? Maka itu kita ini harus terus bersekutu sama Tuhan. Karena siapa sih kita ini? Kita tetap manusia, tidak akan pernah jadi Tuhan. Tapi Dia tetap Tuhan yang layak kita sembah. Amin. Saya akan masuk pada kesimpulan. Jadi maksudnya apa ini Pak? Nah ini kesimpulannya. Jadi apa yang kita dapatkan di dalam perenungan hari ini? Yang pertama, Allah Maha Kuasa. Sebab itu jangan pernah ragukan janji-janji Tuhan. Tangkap, jalani, hidupi. Apa yang dikatakan firman Tuhan, imani dan percayai, lakukan. Kalau Tuhan katakan jangan hidupmu bercela, jangan bercela. Jadi yang kedua dikatakan hiduplah dengan tidak bercela. Karena Allah kita itu Allah yang adil. Apa yang kau perbuat, engkau akan menuai. Betul? Kalau engkau mau menuai nanti ketika engkau mati mengakhiri hidup dalam dunia ini, engkau mau menuai di surga nanti terima mahkota. Maka selagi engkau hidup di muka bumi ini, engkau harus apa? Bekerja. Paulus katakan, aku hidup harus bekerja, memberi buah. Berarti apa artinya? Buah apa yang kau berikan kepada sesamamu, kepada Tuhan. Jangan bukan sekedar hidup, saudaraku. Tapi hidup ini harus punya tujuan, punya sasaran. Ketika engkau bekerja memberi buah, seperti ini anak-anak saya, Pak Dodi, Pak Randy, melayani Tuhan sampai hari ini, tidak bosan-bosan. Katoane kok yang nganggur, tapi ini dilihat kesetiaan loh. Kesetiaan mereka. Dan ini saya percaya dicatat dalam kitab kehidupan. Ketika nanti mati, dia akan terima upah. Upahnya apa? Bukan emas perak. Kalau emas jalannya aja dari emas kok. Tembok-temboknya nanti berlian. Gagang pintunya dari apa itu? Batu-batu berharga. Luar biasa Alkitab katakan, ya kan? Tapi akan terima mahkota. Entah mahkotanya 3, entah 5. Tuhan yang tahu. Berdasarkan apa? Apa yang kita perbuat. Bisa paham Bapak Ibu ya? Itu saudaraku. Makanya saya rindu jemaat Tarwastu Mujizat, ayo. Selagi masih hidup, bukan soal panjang pendeknya umur kita. Tapi isinya itu yang terpenting, amin. Isinya yang terpenting. Sebab itu yang ketiga saya katakan, sadarlah kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Jadi kita ini harus kembali kepada habitat kita. Kita ini manusia roh, harus datang kepada Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan kenajisan. Manusia banyak kelemahan tanpa Tuhan.
Ya, manusia ini kan repot. Makan nek kewareken nek mangan wareg, kolesterolnya tinggi. Sakit-sakitan. Kurang makan, kurang gizi. Sakit-sakitan. Repot kan? Banyak tidur, enggak boleh. Nanti paru-parumu ada airnya. Harus bergerak. Banyak gerak, kurang tidur, sakit. Makanya Daud katakan, bukan Daud, Bani Korah, dia katakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada di tempat lain. Ayo, kalau besok Senin kita mulai, ayo. Saya berharap Jemaat Al-Wasih Mujizat, ayo. Sama-sama doa kita sepakat. Supaya manusia roh kita ini kuat. Bagaimana saudara bisa menghidupi bahwa Allah itu maha kuasa dalam kehidupanmu. Kalau engkau sendiri gak pernah bersekutu sama Tuhan, kau gak ngerti maunya Tuhan apa. Memang Tuhan itu tetap setia walaupun kita gak setia. Betul ya? Tapi ingat, dengar baik. Jangan kau buang waktumu dengan sia-sia. Jangan buang waktumu. Kalau engkau dengar-dengaran akan suara Tuhan, saya percaya kalau engkau dengar-dengaran akan suara Tuhan, Tuhan akan tuntun setiap langkahmu. Orang itu kalau dituntun sama Tuhan, saya percaya. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang gak pernah didengar oleh telinga disediakan Tuhan. Gak pernah timbul dalam pikiranmu, dalam hatimu, itu Tuhan sediakan semuanya. Itu kan janji Tuhan toh, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayo, masa pandemi ini memang betul-betul masa ujian bagi orang Kristen. Ini kelihatan aslinya, Tuhan tuh maha kuasa kok. Dari varian-varian yang alfa, beta, apalagi delta ya. Sekarang omikron, bagi Tuhan tuh gampang, dihilangkan semua langsung hilang, bisa enggak? Bisa. Tapi ini malah Tuhan mau nyatakan kuasamu itu, kualitasmu itu apa? Kualitas karaktermu itu bagaimana? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu enggak main-main, saudara. Ya. Hidup adalah Kristus, mati keuntungan, bagi kata Paulus begitu. Tapi hari-hari ini banyak orang sudah gak berani lagi ke gereja. Sejak kemarin, sejak awal pandemi sampai hari ini. Berapa Jemaat Al-Wasih Mujizat yang sudah ada ke gereja? Saya gak sebut lah, nanti kalau saya sebut gak enak, tersinggung. Ya toh? Sampai hari ini. Tapi saya salut, saya acungkan jempol 4 ini. Kalau saya punya 5 jempol, saya kasih 5 jempol. Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini terus setia. Ya, ada yang COVID sampai 2 kali ya tetap setia ibadah. Nanti aja kalau sudah lewat saya beritahu. Ya, ini hari-hari ini banyak yang kena COVID, kemarin kena. Tapi sekarang puji Tuhan gantian sudah sembuh, banyak. Sembuh. Omikron ini tidak mengerikan Bapak Ibu. Tapi kalau pikiranmu mengerikan, tambah parah. Ya. Kalau yang delta saya itu dulu waktu anak-anak kena itu, ke apotik antrinya panjang, ngeri, habis, waduh Tuhan. Tapi sekarang, Omikron walaupun meningkat, ke apotik rame enggak? Penuh enggak? Enggak. Jaga pikiranmu, biarlah pikiranmu dan perasaanmu sama seperti Kristus, amin. Enggak usah terus bingung, fokus. Weslah, percayalah, belum waktunya mati, gak mati kok. Tapi kalau sudah waktunya mati, tidur pun besok gak bangun. Saudara masuk takut tidur. Gak tidur aku kok mati aku rek. Wah, kurang tidur malah cepat mati. Karena gak percaya sama Tuhan. Nah ini loh, perlu kita. Amin. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Kita percaya Yesus mati buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya ini berharga di mata Tuhan. Ya, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Katakan sukacitaku penuh.
Sukacitaku penuh bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama bagi berdiri di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa, kita harus percaya kepada Tuhan. Menarilah bagi Tuhan, bersukacitalah bagi Tuhan. Iya Bapa, darah Yesus sudah dicurahkan buat saudara dan saya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Ya Bapak, saya undang yang bertugas para diakon bisa maju ke depan. Haleluya. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita masuk sakramen yang kudus ini, biarlah kita minta ampun lebih dulu kepada Tuhan. Kalau Tuhan tegur kita melalui firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Layakkan kami umat-Mu Tuhan, layakkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan pada siang hari ini. Layakkan kami, kuduskan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Pulihkan kami. Lepaskan kami dari kutub-kutub dosa yang mengikat hidup kami ya Tuhan. Layakkan kami semuanya Tuhan. Kami menghargai kematian-Mu di atas kayu salib. Inilah bukti kasih-Mu. Inilah bukti Tuhan kesetiaan-Mu, cinta-Mu pada kami. Sehingga kami menjadi berharga di mata Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali, saudara akan dilayani. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Sembuhkan aku, sembuhkan aku, ku dijadikan. Saudara sudah terima roti dan anggur, saya undang kita sama-sama bagi berdiri. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Jadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali lagi, ku dijadikan baru. Mari kita angkat roti di atas kepala kita, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan, buat pengampunan yang Kau berikan kepada aku Tuhan. Buat pengampunan yang Kau berikan kepada jemaat-Mu. Buat kesembuhan yang Kau berikan kepada kami semuanya. Inilah bukti kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa biar seluruh umat-Mu jemaat benar waktu mujizat. Kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan hidup di bawah penghukuman dosa. Bukan hidup di bawah kutuk-kutuk dosa. Tapi kami dibebaskan, dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah pimpinan penyertaan Tuhan terus menyertai kami, memimpin kami. Sehingga hidup kami selalu naik bukan turun. Hidup kami selalu dikejar berkat. Bukan susah payah cari berkat. Bahkan firman-Mu terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Seperti Abraham diproses Tuhan. 24 tahun menanti. Sampai kelahiran Ishak menjadi 25 tahun. Tapi Tuhan tetap menyatakan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya janji-janji-Mu atas kami semuanya pasti akan terjadi. Engkau juga berjanji atas gereja-Mu Narwasti Mujizat pasti terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami akan melihat setiap kami umat-Mu. Jemaat Narwasti Mujizat akan terus naik bukan turun. Akan terus dikejar-kejar berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai setiap kami ya Tuhan. Sebab itu sebagai bukti iman percaya kami kepada Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat atas setiap kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari hari ini bahkan sampai Maranatha, Yesus akan datang kembali menjemput saudara. Segala yang baik akan terus menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu. Bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau. Dan Tuhan pasti membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang, haleluya.